Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Robin, Bu Konita, Bu Anggun, dan Bapak Ibu guru semua, dan Bapak Ibu dari tenaga kependidikan. Izin izin sharing saja ya Bapak Ibu terkait pengalaman mengikuti kegiatan APEC Youth STEM Conference di tahun 2025. Berikut ini saya sharing pengalaman dari kegiatan APEC Youth STEM Conference. Nah, sebelum masuk ke penjelasan sharing tentang kegiatannya, kita cari tahu dulu apa nih APEC Youth STEM Conference itu. Nah, jadi APEC Youth STEM Conference itu adalah forum internasional untuk siswa SMA di kawasan Asia Pasifik, di mana dari konferensi ini sebenarnya bertujuan untuk mendorong inovasi STEM dalam mengatasi tantangan global. Nah, untuk tahun ini temanya adalah tentang perubahan iklim atau climate change. Di sini temanya adalah Youthless STEM Solution. Intinya adalah untuk mengatasi perubahan iklim ya Bapak Ibu. Dilaksanakannya di tanggal 6 sampai 9 Agustus 2025. Di lokasinya ada beberapa tempat. Yang pertama di Korea Science Academy atau KSA. Itu lokasinya di Busan. Lalu ada kota kedua di Daejeon, itu kita mengunjungi KAIS University, dan juga untuk siswa juga ada ke beberapa kota lainnya. Nah, untuk kegiatan dari APEC sendiri, di sini ada organisasi di bawah APEC yaitu AMGS. AMGS itu APEC Monitoring Center for, yaitu intinya ada ini nih, APEC Monitoring Center for Gift in Science. Nah, ini adalah salah satu organisasi yang di bawah APEC. Nah, kebetulan ini lokasinya kemarin di Korea, pelaksananya juga dari MSIT atau Ministry of Science and ICT di Korea. Jadi kemarin itu keseluruhan kegiatannya dibiayai oleh Kementerian Sains dan ICT dari Korea. Nah, kebetulan kemarin pesertanya itu dari 26 siswa peneliti yang terdiri dari 10 tim. Ada 10 supervisor dan juga 8 mentor. Nah, ini supervisor di sini yang saya kemarin temui adalah guru-guru juga, guru-guru dari masing-masing siswa ini. Jadi beberapa guru dari masing-masing siswa datang hadir, ada juga orang tua. Nah, kalau untuk mentor ini dosen di beberapa kampus yang mementori siswa dalam penelitiannya. Nah, untuk siswa ini kemarin berasal dari 11 negara yang tergabung dalam APEC, ada dari Australia, Brunei, Kanada, Taipei, Indonesia, Korea, Malaysia, Peru, Filipina, Thailand, dan US. Tapi kayaknya kemarin yang US ini, setahu saya nggak ada. Mungkin berarti ada beberapa negara yang tidak hadir. Nah, untuk tahap persiapannya kemarin seperti apa yang kami bantu untuk Mikhail, Ananda Mikhail, yang kemarin hadir dalam Conference APEC. Nah, ini pertama adalah pembuatan poster, penelitian dan materi booth. Nah, ini sebenarnya sudah disiapkan juga sebelum pengumuman hasil Mikhail akan ke Korea kemarin. Nah, tapi untuk persiapan presentasinya kemarin diminta untuk membuat poster dan materi yang akan ditempel di booth-nya. Nah, lalu untuk persiapan juga kita melakukan persiapan presentasi lisan dan juga sesi tanya jawab. Nah, saya kemarin sebelum keberangkat itu memastikan Mikhail paham dari isi penelitiannya. Jadi saya juga bantu untuk dalam hal presentasi dan juga latihan presentasi karya ilmiah juga dalam bahasa Inggris. Nah, ini peran saya sebagai guru pendamping kemarin membimbing Mikhail dalam mempersiapkan penelitiannya, laporan dan presentasi. Nah, untuk kebetulan untuk penelitiannya sendiri saya tidak membantu banyak, dibantunya oleh dosen dari Korea. Jadi yang saya bantu adalah kemarin itu dalam pendaftaran, lalu tapi tetap Mikhail selama keberjalanannya tetap sharing ke saya juga terkait penelitiannya seperti apa. Lalu mendampingi siswa dalam dekorasi booth pameran di KSA, memberikan motivasi juga, yang pasti ini karena tidak mudah ya Bapak Ibu untuk bisa presentasi di depan umum forum internasional juga. Dan juga saya membantu menjembatani komunikasi juga dengan panitia. Alhamdulillah kemarin juga dibantu Pak Robin awalnya untuk bisa akses ke panitianya. Jadi alhamdulillah kami lancar selama kemarin kegiatan, bisa komunikasi dengan panitia maupun mentor dari
supervisor dan lain sebagainya juga. Nah, untuk guru-guru juga ada program yaitu Best Practice Workshop on STEM Conference, STEM Capacity Building and Panel Discussion. Nah, ini intinya nanti saya juga akan sharing terkait STEM. Jadi STEM di beberapa negara. Nah, ini untuk partisipasi Mikhail kemarin. Proyek penelitiannya berjudul A Study on Integrating Photocatalysis and Plant Microbial Fuel Cells, PMFCs. Nah, ini poster dari penelitiannya Mikhail. Intinya ini tentang pemanfaatan alga untuk bisa mengatasi mengelola pencemaran udara. Intinya kurang lebih penelitiannya seperti itu. Nah, ini sedikit sharing juga ya Bapak Ibu. Tapi ini ada bukan coding ya, ada MATLAB-nya juga. Jadi ini kalau yang saya bisa sharing ini adalah aplikasi atau software yang digunakan biasanya di kuliah, Pak. Nah, ini kemarin diajarkan oleh pihak dari mentornya sendiri. Jadi Mikhail sendiri dan tim dapat pengalaman untuk bisa menggunakan MATLAB simulasi link ini. Nah, ini ada sedikit dokumentasi kegiatan saat presentasi. Ini ada Mikhail, ini partner timnya, ada Iman dari Malaysia, dan juga yang satu lagi dari Peru. Nah, ini dokumentasi saat mendapatkan ini ya award for APEC Prosperity. Nah, ini juga untuk tim-tim lainnya. Nah, kalau yang bisa saya sharing dari pengalaman kemarin Mikhail dalam presentasi, yang pertama adalah Mikhail dan tim mempersiapkan booth presentasinya. Jadi di hari pertama itu saat datang, itu Mikhail dan tim dan seluruh tim juga diminta untuk mendekorasi booth-nya. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu pernah menghadiri opsi, nah itu kurang lebih mirip. Iya, peneliti belia juga sama. Nah itu jadi mempersiapkan booth, terus diberikan juga layar interaktif untuk presentasi. Nah ini pertama itu tidak langsung hari pertama di tanggal 6 itu penilaiannya dilakukan oleh pengunjung dan juga ada penilai dari supervisornya itu adalah guru-guru sebenarnya. Jadi pertama itu penilainya guru, jadi diwawancara juga oleh guru-guru yang langsung mendatangi booth. Nah kemarin dari yang saya dapatkan informasinya untuk timnya Mikhail ini masih ada sedikit harus ada perbaikan, yaitu dari segi presentasi, terus juga penyampaian keyakinan untuk menyampaikan hasil penelitiannya itu ya, mungkin jadi ya kepercayaan dirinya harus lebih ditingkatkan lagi. Nah itu juga sebagai tantangan juga bagi siswa juga. Nah terakhir di tanggal 7 Agustusnya baru itu yang tadi yang ada foto sebelumnya ini adalah saat presentasi di depan semua peserta APEC conference-nya. Ini baru yang di hall mereka presentasi dari penelitiannya. Nah ini agenda kegiatannya. Jadi hari pertama itu tanggal 6 Agustus ada pembicara dari Prof. Axel, dia membicarakan tentang human and climate. Ini nanti ada materinya juga Bapak Ibu, cuman mungkin tidak saya input semua ya, jadi nanti kalau misalkan di lain kesempatan saya sharing juga. Terus ada booth poster presentation, nah ini yang tadi ya, yang disiapkan di booth masing-masing tim. Nah lalu malamnya itu diberi waktu ada youth mentor networking, jadi peserta bisa diskusi dengan mentor. Saat malam ini setelah makan malam itu diberi waktu untuk bisa diskusi dengan mentornya di bidang AI, Mechanical Engineering, Ocean Science, dan lain sebagainya. Nah ini hari kedua, tanggal 7-nya, tadi yang presentasi. Lalu langsung siangnya itu award ceremony dan special performance. Malamnya kita diajak keliling Busan dengan bus, night bus tour ke landmark kota Busan. Tapi kita hanya di bus saja, tidak keluar bus. Hanya keluar saat udah lokasi pantainya saja. Nah ini untuk Mikhail sendiri di hari ketiga itu dia visit ke Korea Electrotechnology Research Institute atau KERI. Nah ini kami dari guru-guru tidak ikut, jadi hanya siswa saja yang mengunjungi beberapa lokasi ini. Ke dosen Enerbility juga punya pabrik dan sesi khusus, ini pabrik terkait energi renewability. Nah itu setelah itu
setelah selesai dari kunjungan ini, lalu pindah ke kota Daejeon. Ini kota tadi yang lokasi KAIS University. Nah, setelah itu hari keempat, di tanggal 9 Agustus, baru kita site visit ke KAIS, lalu malamnya ada Daejeon Zero O'Clock Festival. Nah, ini beberapa informasi terkait KSA Academy, atau ini tuh sekolah di bawah KAIS University, Bapak Ibu. Jadi KAIS University membangun sekolah SMA yang align semuanya dengan STEM dan juga align dengan mata kuliah ataupun jurusan di KAIS University. Jadi beberapa siswa dari KAIS itu punya privilege bisa langsung lanjut ke KAIS University. Jadi ini dibangun sendiri dari KAIS. Namanya itu Korean Science Academy of KAIS. Nah, ini siswanya jumlahnya kurang lebih ada 400 siswa dari kelas 10, 11, dan 12. Nah, ini terkait kurikulumnya ya. Nah, ini kurikulumnya ada. Jadi pembelajarannya sendiri itu sangat student center, terus juga individualized education. Jadi emang siswa itu diberi kebebasan untuk mempelajari beberapa dan juga bebas memilih mata pelajaran atau yang mau dia tekuni. Nah, ini ada detail dari kelas 10 itu belajar creative design activities, terus juga belajar basic research methodology. Lalu kelas 11-nya ini belajar tentang on-site research dan lain sebagainya. Nah, di kelas 12-nya itu kalau misalkan kelas 12 itu langsung bisa ambil kredit di KAIS University. Nah, jadi nanti ketika kelas 12 sudah ngambil beberapa mata pelajaran yang terkait di KAIS University itu, jadi ketika lanjut ke KAIS bisa sudah punya kredit yang sudah diselesaikan gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini kurikulum dari KSA-nya. Intinya basicnya research untuk dari Bapak Ibu untuk KSA ini, karena lanjut ke KAIS juga itu kan juga kampus terkait teknologi dan ya. Nah, ini jadi ketika saya diajak school tour, ternyata setiap mata pelajaran memiliki laboratorium. Jadi banyak ruangan yang bisa digunakan untuk laboratorium. Nah, ini juga ada laboratorium kimia yang saya lihat ini standarnya bukan standar sekolah, melainkan standar kampus laboratorium kimianya. Alat-alat itu sudah canggih-canggih semua ini. Nah, lalu ada juga ini alat teleskop astronomi. Nah, ini sebenarnya yang kubah ini bisa terbuka, Bapak Ibu. Jadi ada ya kayak seperti Bosch. Betul. Nah, ini juga ada poster penelitian. Nah, jadi mungkin kalau kita juga sebenarnya udah menjalankan ya Pak, Bapak Ibu untuk penelitian siswa. Nah, ini juga mereka di sana tiap mata pelajaran research itu ada ditempelkan poster-poster hasil penelitiannya. Nah, ini laboratorium STEM-nya. Emang difasilitasi untuk bisa melakukan STEM karena ada laboratoriumnya, terus alat-alatnya juga lengkap Bapak Ibu nih di sini. Ini alat-alat kelistrikan. Bahkan ini ada untuk alat cetak print 3D untuk STEM-nya. Nah, ini nggak semuanya gambarnya saya input, beberapa saja. Jadi ini contohnya ini dia bisa langsung membentuk dalam arti plastik yang bentuknya seperti ini bisa langsung tercetak ada sebuah kotak itu nanti dia langsung bisa membentuk 3D-nya. Iya. Nah, ini codingannya mungkin di komputer ini ya. Nah, ini hasil karyanya, hasil karya STEM-nya. Ada juga ruang diskusi siswa. Jadi ada conference hall. Jadi di sini tempat siswa bisa diskusi, berkumpul. Emang disediakan ruangan juga. Ini perpustakaannya. Lalu ini hall-nya. Kami kegiatan semua di auditorium hall-nya dari KSA. Nah, ini ini aula Cina. Nah, ini kemarin ketika siswa mempersiapkan
booth presentasinya, kami guru-guru diajak ke aula betul tadi untuk mengikuti best practice workshop on youth STEM capacity building dan juga ada diskusi juga. Nah, jadi kemarin ada beberapa penjelasan STEM di beberapa negara ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin nggak bisa jelasin semua ya. Ini kemarin kalau dari Indonesia sendiri diwakili oleh Bu Zata Yumni dari BRIN. Kemarin diwakili Bu Zata untuk menjelaskan kondisi STEM di Indonesia ya. Ada beberapa ini data terkait STEM di Indonesia seperti apa. Ini sepertinya sih data dari mahasiswa, maksudnya jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia. Lalu ini ada challenge dan gaps-nya juga dikaitkan dengan goals dari Indonesia kan Golden Indonesia Emas 2045. Nah, ini increase competitiveness of human research. Nah, di sini juga dijelaskan, Bu Zata menjelaskan tentang peran dari BRIN itu seperti apa terkait STEM-nya. Nah, ternyata dari BRIN juga ada beberapa kegiatan research fair, yang mungkin nanti kita bisa juga kolaborasi dengan Bu Zata dari BRIN juga. Nah, ini kemarin ada penjelasan juga, tadi yang seperti saya sampaikan, ada beberapa negara Bapak Ibu sebenarnya, cuman karena waktunya juga tidak cukup ya, jadi saya share mungkin dari yang Thailand. Nah, ini kebetulan dosen dari kampus di salah satu kampus di Thailand. Beliau menjelaskan terkait bagaimana kondisi STEM di kampus dan sekolahnya. Jadi ini di kampus yang beliau tempat mengajar juga itu ada sekolah SMA-nya, dan kemarin juga mengajak kolaborasi jika dari sekolah kita, sekolah Visena mau berkunjung ke Thailand sini, jadi nanti bisa dibantu, difasilitasi juga oleh dosen ini, gitu. Intinya dari ekosistem STEM sendiri adalah intinya dari STEM di Thailand sendiri adalah melakukan research and development, teacher training, community outreach, terus international partnership, dan juga innovation lab. Intinya sih sebenarnya kalau yang dari saya lihat ketika penjelasan STEM di beberapa negara itu intinya fasilitasi Bapak Ibu, fasilitas untuk bisa melakukan. Kenapa? Yang dari Indonesia sih tidak dijelaskan ya Pak, hanya Avicenna. Apa yang kurang? Kalau memang mau menjalankan STEM sih sebaiknya ada lab STEM-nya Pak. Iya. Biologi fisika. Nah, ini kemarin sharing dari dosen dari China juga. Nah, ini kalau beliau ini dosen computer science. Beliau ini dosen computer science, menjelaskan lebih ke bagaimana dia sudah menerapkan STEM di kampusnya ya. Jadi beliau ini sebenarnya dosen di Cina, sudah menerapkan STEM-nya itu di pembelajarannya. Jadi pembelajaran beliau itu yang diberikan ke siswa itu sudah dalam bentuk video yang dibuat dalam AI. Ya betul, beliau membuat video pembelajarannya dalam AI, lalu diminta dipelajari oleh siswa. Jadi di kelas itu siswa hanya tinggal diskusi dengan terkait masalah-masalah yang pembelajarannya. Nah, untuk tugasnya pun dikaitkan juga dengan AI juga, tapi diterapkan juga di di tugas penugasan siswanya juga. Ini ada STEM di Korea, tadi Vietnam sih masih sama juga kurang lebih seperti kita. Korea itu sudah lebih, ya pasti karena fasilitasnya lebih bagus ya Bapak Ibu kalau Korea. Kalau di Jepang kemarin nih dari dosen yang Jepang malah menjelaskan kondisi STEM di negara Asia. Iya, seluruhan. Nah, ini juga di Filipina, Taiwan, Brunei juga, maksudnya yang saya tangkap sih sebenarnya adalah kolaborasi dengan industri juga. Pas sebenarnya ada Samsung, ada kolaborasi juga dengan industri akademia collaboration program. Nah, ini juga kemarin ada sharing kembali dari Thailand membandingkan kondisi STEM di Thailand, Malaysia, Singapura. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu terkait STEM-nya. Mungkin nanti akan ada sharing lebih lanjut. Nah, ini untuk KAIS
KS University kemarin juga memberikan informasi terkait scholarship. Jadi ada beasiswa, terus juga ada timeline untuk bisa mendaftar. Mungkin ini Bu Setia bisa nanti diinformasikan juga ke siswa terkait jika ada yang berminat untuk bisa kuliah di KS University. Ada requirement-nya juga dan kriteria apa saja yang dan dokumen apa saja yang dibutuhkan ini sudah di beasiswa Pak, betul. Nah, jadi alhamdulillah dari kemarin hasil pencapaian mengikuti APEC Youth STEM Conference ini, dari siswa sendiri yaitu Mikhail juga bisa presentasi riset dalam forum internasional. Alhamdulillah, juga bisa berinteraksi langsung dengan juri, mentor STEM globalnya. Jadi kemarin juga alhamdulillah Mikhail sangat bersosialisasi dengan siswa, dengan mentornya juga, alhamdulillah. Iya. Networkingnya juga, jadi dia sudah dapat teman dari 10 negara lain juga. Nah, ini pencapaian utamanya bisa presentasi tadi ya dalam bahasa Inggris yang kalau yang dari sharing Mikhail itu dia agak terpaku sama grammarnya kadang, jadi dia mikir dulu saat presentasi. Nah, itu saya sampaikan, udah grammarnya salah juga nggak apa, yang penting orang paham apa yang kita sampaikan, itu tidak apa-apa gitu. Terus juga mengasah keterampilan komunikasi juga tadi ya, karena dari Mikhail sendiri sebenarnya masih ada kurang kepercayaan diri, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Meningkatkan rasa percaya diri juga untuk bersaing di forum global. Refleksinya ini mungkin ya Bapak Ibu, jadi tantangan utamanya dari siswa sendiri juga maupun saya juga penyesuaian jadwal yang padat. Kalau terutama Mikhail sih ini yang mendapatkan tantangan ini karena menyusun research di antar negara itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi iya, sering meetingnya by Zoom. Nah juga saya sebagai grup pembimbing juga mendukung secara emosional juga ya, menyemangati dalam saat sebelum maupun sesudah presentasi. Terus juga kolaborasi antar guru lintas negara. Nah juga saya alhamdulillah dapat beberapa teman dari beberapa negara juga dari kegiatan APEC ini. Penutupnya, terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga dari sekolah, yayasan, dan juga semua pihak yang telah membantu kemarin dalam keberangkatan saya. Pasti bisa. Terima kasih Bapak Ibu, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.